Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih sebelumnya Golkarpedia yang sudah mengundang saya. Izin saya perkenalkan diri, nama saya Ahmad Taufan Sudirjo. Saya adalah pengurus Partai Golkar. Kebetulan diberi amanah oleh Ketua Umum sebagai Ketua Departemen Bidang Hukum DPP Partai Golkar. Saya juga diamanahkan oleh Ketua Umum sebagai panitera utama di Mahkamah Partai Golkar dan juga Ketua PPAMPG. Dan alhamdulillah saya kebetulan aktivitas juga di Ormas MKGR, dan saya diamanahkan oleh Ketua Umum DPP Ormas MKGR sebagai Wakil Ketua Umum DPP Ormas MKGR. Hari-hari saya menjalankan dua profesi. Yang pertama, saya sebagai advokat, jadi kantor saya di Beleza Permata Hijau, dan saya juga Ketua Umum LKBH Juang Indonesia. Dan aktivitas yang kedua yaitu saya punya usaha di bidang perminyakan yang pabriknya ada di Kerawang Barat. Ormas MKGR itu merupakan organisasi pendiri Partai Golkar. Jadi dahulu kala Golkar ini didirikan oleh 3 sekber. Yang pertama Ormas MKGR, Kosgoro, dan Soksi. Dan Ormas MKGR ini alhamdulillah sampai saat ini di bawah pimpinan Bapak Dr. Insinyur Haji Adis Kadir sudah menjalani konsolidasi dengan baik, dan kita siap untuk memenangkan Partai Golkar di 2024. Jadi Ormas MKGR ini memang ormas pendiri, dan di sini lahir para pemimpin negara Indonesia. Yang lahir dari MKGR itu sangat banyak. Saya memilih Ormas MKGR karena memang sejak awal secara historis dari almarhum bapak saya itu adalah ajudan Bapak Sugandi, yang dahulu kala bapak saya memang ikut menulis rumusan terbentuknya Ormas MKGR. Jadi dari situ, karena amanah dari almarhum bapak, sehingga saya melanjutkan amanah beliau untuk masuk ke dalam Ormas MKGR. Dan Ormas MKGR menurut saya adalah organisasi pendiri yang sangat kuat dan sangat besar serta solid, karena memang sejak saya masuk sudah dipimpin pemimpinnya itu orang-orang besar semua lah, orang besar dan termasuk Pak Prabowo. Pak Prabowo itu adalah salah satu kader Ormas MKGR. Jadi ada Pak Priyo Budi Santoso, ada sekarang Pak Adis Kadir yang pimpin, ada Pak Rumkono. Jadi memang Ormas MKGR ini ormas yang lengkap, ormas yang secara historis memang sangat tua. Jadi kader-kader di bawah itu sudah sangat mengakar. Untuk itu saya semangat untuk masuk Ormas MKGR. Ya, Ormas MKGR di era kepemimpinan Bapak Adis Kadir menurut saya adalah era zaman keemasan, era zaman di mana Ormas MKGR benar-benar settle. Seperti contoh ketua-ketua yang sudah terbentuk ya, sudah musda. Ada ketua Jakarta itu ada Bung Basri Baco, ketua Banten itu Bung Andika, Wagub Banten kemarin, dan Jawa Timur itu ada Mas Ferry, Jawa Tengah Mas Ferry, Jawa Timur itu ada Mas Kodrat, dan banyak lagi di semua daerah. Hampir rata-rata memiliki jabatan kekuasaan yang bagus, sehingga saya katakan Ormas MKGR ini sebagai ormas pendiri yang salah satu di antara yang kuat dan solid. Dan di bawah Adis Kadir saya yakin perolehan suara Golkar akan lebih baik, karena MKGR di posisi yang sudah mapan secara konsolidasi. Ya,
Strategi MKGR yaitu memantapkan konsolidasi kepada ketua-ketua Ormas MKGR seluruh Indonesia. Jadi menurut kami itu langkah yang paling efektif karena MKGR itu memiliki kader yang mapan, akar rumput yang kuat. Jadi strategi ketum kita Pak Adis Kadir itu adalah penguatan di sisi MKGR di seluruh Indonesia. Jadi seperti tadi saya sampaikan, DKI itu ada Bung Basri Baco, kita tahu sendiri bahwa gerakan dia juga sangat militan di bawah untuk memenangkan Partai Golkar dan Erlangga. Banten juga kita kuat, Jawa Tengah kita kuat, Jawa Timur kita kuat. Jadi nanti Golkarpedia bisa ikut survei ketua-ketua MKGR yang ada di seluruh Indonesia, kelihatannya sudah di posisi yang mapan semua untuk menghadapi pemilu Pilpres di 2024. Kami yakin insya Allah Golkar bisa menang dan Erlangga menjadi presiden. Target pribadi saya saat ini, Bismillahirrahmanirrahim, saya niat untuk maju di Pileg di 2024 melalui Dapil Jabar 7 yang meliputi Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Sebagai pendatang baru, kita tetap bekerja keras untuk menguatkan Partai Golkar karena saya yakin kemenangan Partai Golkar tidak akan cukup dengan mengandalkan incumbent, maka sangat diperlukan kader-kader muda untuk berpartisipasi di Pileg nanti. Dan insya Allah saya di 2024 akan berjuang habis-habisan untuk memenangkan Partai Golkar dan memenangkan Pak Erlangga Hartarto. Ya, sebagai kader Partai Golkar, saya sudah mengapresiasi sekali langkah-langkah Ketua Umum dalam menguatkan Partai Golkar. Dan jika diminta saran, mungkin kita yang kader-kader muda untuk bisa diprioritaskan, karena saya lihat caleg-caleg nih, angkatan-angkatan saya yang muda-muda ini sudah mulai mau nyalek semua di 2024. Semoga bisa di Bapilu bisa memberikan posisi yang strategis kepada caleg-caleg muda, karena agar caleg-caleg muda semangat untuk berjuang. Kalau misalnya hanya dibuat caleg-caleg incumbent di nomor 1, misalnya nomor 2, itu kasihan sama anak-anak muda yang lain gitu. Jadi kalau bisa di rolling biar kader-kader caleg-caleg semuanya bisa bekerja dengan maksimal, karena untuk memenangkan Partai Golkar di 2024 kita butuh suara yang banyak, kita butuh banyak kepercayaan dari masyarakat. Perlunya pengaturan mungkin di penomoran nanti caleg-caleg itu perlu sekali. Terus selanjutnya kita minimalisir konflik secara internal Partai Golkar di semua daerah agar semua mesin partai bisa kita gerakkan secara serentak untuk menggapai dan menjalankan cita-cita yang diperjuangkan oleh Ketua Umum kita, yaitu menang di Pilpres dan menang di 2024 nanti Partai Golkar. Pada seluruh kader Ormas MKGR di seluruh Indonesia, tetap kita maksimalkan untuk konsolidasi, jalankan semua arahan Ketua Umum kita Bapak Adis Kadir untuk terus membuat jaringan sampai ke tingkat desa. Jangan pernah surut semangat karena waktu kita sudah mulai mepet untuk Pilpres, Pileg. Jadi panaskan mesin Ormas MKGR. Alhamdulillah seperti yang saya lakukan saat ini, Ormas MKGR di dapil saya memang sudah kita kembangkan sampai ke tingkat desa kepengurusannya, dan tim-tim pemenangan Partai Golkar itu sudah kita maksimalkan. Saat ini ada 15 kecamatan yang sudah kita bentuk tim sampai tingkat korte bersama ketua Partai Golkar khususnya di Kabupaten Karawang Bapak Sukur Mulyono. Insya Allah langkah pembentukan strategi kita sampai tingkat korte itu bisa membantu mendongkrak suara Golkar nanti di Karawang, Bekasi, dan Purwakarta. Dan saya berharap kepada seluruh kader Ormas MKGR terus bekerja keras,
yakinkan masyarakat bahwa Pak Erlangga Hartarto adalah presiden yang terbaik untuk Indonesia, khususnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan yakinkan caleg-caleg kita di setiap daerah agar bisa terpilih nanti di 2024.